Siapa di sini yang takut disuntik? Ternyata ada yang lebih ngeri lagi, ngebolongin kepala. Namanya lobotomi. Tapi emang kenapa tindakan ini dilakuin? Dan apa rasanya kalau kepala kita dilubangin? Bayangin kalian ada di ruang operasi dan semacam paku tajam ini ngedeket ke arah muka kalian. Makin lama makin dekat. Sampai akhirnya paku tadi masuk lewat kelopak mata kalian. Dokter terus masukin alat ini sampai nyentuh tengkorak dengan cara dipukul pakai semacam palu. Akhirnya jarum ini nembus tengkorak sampai ke otak. Dokter lanjut ngubek-ngubek otak kita sampai jaringan jadi hancur. Untungnya kalian lagi kehilangan kesadaran, jadi nggak akan ngerasain sakit selama operasi dilakuin. Tapi kadang bukan karena pengaruh obat bius, melainkan disetrum sampai pingsan. Bahkan gilanya ada juga pasien yang cuma dibius setengah sadar, mereka mungkin masih bisa ngerasain sensasi pas alatnya nusuk otak. Jadi ya itulah proses lobotomi. Dan ini semua bukan cerita semata. Gilanya ada puluhan ribu orang yang pernah ngalamin ini. Tapi kenapa bisa begitu? Jadi puluhan tahun lalu lobotomi dilakuin buat nyembuhin orang yang punya gejala penyakit mental. Awalnya ada dokter yang ngelakuin lobotomi ke simpanse agresif yang setelahnya jadi jauh lebih tenang. Karena berhasil, hal serupa dilakuin ke pasien pengidap penyakit mental dan kata dokter yang operasi, pasiennya emang beneran sembuh. Lama-lama lobotomi makin populer dan prosesnya juga jadi lebih gampang. Bahkan katanya setara kayak cabut gigi. Tapi apakah lobotomi beneran bisa nyembuhin penyakit mental? Jawabannya nggak juga. Banyak pasien emang jadi lebih gampang diatur, tapi bukan berarti mereka sembuh. Dibanding nyembuhin, lobotomi ini lebih kayak matiin mesin utama kita. Bahkan nggak sedikit juga yang kondisinya malah memburuk. Misalnya mbak-mbak ini yang dari kecil emang udah ngalamin keterbelakangan mental. Seiring bertambahnya usia, emosinya makin gak stabil. Akhirnya dia dilobotomi, tapi bukannya sembuh, dia malah berperilaku kayak anak umur 2 tahun. Ngomongnya nggak jelas, bahkan nggak bisa jalan. Efek samping lobotomi nggak cuma itu, ada juga yang jadi nggak bisa ngenalin diri sendiri, kejang-kejang, bahkan sampai kehilangan nyawa. Karena efeknya yang parah dan obat-obatan makin berkembang, akhirnya lobotomi ditinggalin. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih ada operasi yang ngelubangin kepala. Misalnya operasi yang biasa dilakuin buat nanganin pasien dengan gangguan OCD. Tengkorak dibor dan bagian otak tertentu dirusak pakai arus listrik. Tapi biasanya operasi ini dilakuin sebagai langkah terakhir kalau obat udah nggak ampuh lagi. Oke, kita sekarang udah tahu kalau lobotomi itu bukan ide bagus. Jadi daripada otak bolong, mungkin lebih baik kantong aja yang bolong. Dan kalau kalian ngerasa punya masalah mental, jangan ragu buat minta bantuan ahli. Dan seperti biasa, terima kasih.